17 rukun salat. Kita sebut rukun-rukun sholat ini satu. Ya, kita sebut satu. Rukun sholat itu pembahasannya yang pertama, itu dari niat. Berniat. Ini disebut kesimpulan dari ayat, kesimpulan dari hadis. Niat harus ada. Ibu mau niat apa? Mau niat sholat fardu? Tadi sholat fardu harus diniatkan. Berniat ini artinya keinginan. Keinginan. Ini mau sholat duhur, niatkan ke sholat fardu duhur. Mau sholat asar, niatkan sholat fardu asar. Sedangkan penyebutan di rakaat menghadap kiblat bukan sesuatu yang harus. Yaitu yang jelas ibu berniat mau sholat apa, harus ditakyin, harus ditentukan. Terus yang kedua takbiratul ihram. Ucapan Allahu Akbar. Ucapan Allahu Akbar saat ibu mulai. Bukan gerakan tangannya, Bu. Tangan itu bukan jadi maksud takbiratul ihram. Tangan ini cuma sunnah. Yang wajibnya Allahu Akbar. Kalau ibu berjamaah, maka Allahu Akbar yang jamaah ucapkan itu setelah ibu selesai. Tidak boleh lebih cepat, tidak boleh bersamaan. Harus setelah. Ya, terus yang ketiga berdiri. Bagi yang mampu. Untuk sholat fardu berdiri bagi yang mampu untuk sholat fardu. Nanti kalau yang tidak mampu, maka dia sholat sesuai dengan kemampuannya. Wattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Berarti yang tidak mau berdiri, maka dia bisa sholat dalam keadaan duduk. Kalau tidak mampu duduk, maka dia dalam keadaan berbaring. Ingat, ini pembahasannya untuk sholat apa, Bu? Fardu. Aneh jika ada, ya, dari rumah dia jalan 500 meter sampai di masjid, dia ambil kursi terus dia duduk. Saran saya, kalau memakai kursi seperti itu, pas posisi baca surat sejak awal sampai baca surat tetap berdiri. Nanti rukuknya dan sujudnya dulu gak masalah. Terus yang keempat, membaca surah Al-Fatihah.
Dalam mazhab Syafi'i disebut baca itu ayusmi'a nafsaha. Dia perdengarkan pada dirinya sendiri. Jadi diri sendiri tahu kalau lagi baca. Ya. Sama seperti takbir tadi, ayusmi'a nafsaha. Dia perdengarkan pada dirinya sendiri. Gak bisa cuma mulutnya mingkem aja, tapi tiba-tiba sudah selesai. Itu namanya pakai ilmu kebatinan. Itu gak bisa. Mulutnya umi, komatami. Kalau cuma bacanya pakai apa kok? Sudah saya baca Ustaz dalam hati saya, enggak bisa, mohon maaf. Ayusmi'a nafsahu. Ya, dalam kaidah mazhab Syafi'i itu yang baca itu dia perdengarkan pada dirinya sendiri. Itu baru sir. Jahar apa bedanya dengan jahar? Jahar itu yang lain enggak? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Karena diri saya dengar, itu namanya jahar. Kalau sir berarti cukup saya dengar sendiri. Tanya dengar sendiri itu, Bu. Ini kalau keadaan jalan sini bising, Bu, itu memang nggak bisa dengar. Tapi kalau keadaan ke sekitar kita itu sunyi, sepi, masih bisa dengar sendiri. Itu namanya baca. Ini beneran banyak, nggak bisa dengar sendiri. Bukan itu standarnya. Kalau sepi, gitu, nggak ada apa-apa yang ganggu di suara, terus kita dengar sendiri itu. Nah, itu namanya baca. Nah, nanti di sini perbedaannya cuma saat kita itu jadi makmum. Makmum itu tetap baca surat Al-Fatihah atau bacaan imam jadi bacaan makmum. Ya, terus yang kelima, ruku. Ini kan di dalam hadis Abu Hurairah dan Rifah bin Rafi itu kan ada bahasa ruku. Terus tambahkan lagi yang keenam, tumaknina ketika ruku. Ruku tadi gerakannya dia menunduk, terus keadaannya tidak seperti badannya lagi berdiri. Berarti tidak boleh dekat ke arah berdiri. Contoh, ini yang disebut dengan istilah inhinas. Inhinas tadi badannya tadi Bu lebih dekat ke arah berdiri. Dadanya ke depan diri tak? Belum bisa. Dia tundukkan ya, lebih dekat ke arah merunduk tadi. Terus tumanina ketika rukuk. Tumanina ketika rukuk. Yang dimasukkan sini. Tastakira a'ta'uhu bihasyan fasilu hawiyuhu ilaihi min rabbihi minhu. Dimasukkan dengan tumanina itu, saya tuliskan tumanina ini pengertiannya tenang, anggota tubuhnya sempat diam
tastaqir, sempat diam. Antara rukuk dan bangkit ada perbedaan jelas. Ada perbedaan jelas. Jadi posisi dia itu tadi turun rukuk, ini dia diam sejenak, terbedakan dengan dia bangkit, Bu. Jadi orang tahu itu dia lagi rukuk, dia lagi bangkit. Tapi kalau antara rukuk dengan dia bangkit tidak ada bedanya, Bu, alias cepat. Kalau tidak ada bedanya berarti apa, Bu? Cepat. Maka berarti tidak ada tumakninah. Tumakninah itu rukun. Tumakninah ini lebih urgent daripada kunut, Bu. Jadi kita bahas 17 ini kunut itu nggak masuk. Maka pernah ada satu video di YouTube itu ya, tentang sholat tarawih yang cepat. Nih, kiai ini yang paham sholat ini dia kritisi, kamu pentingkan kunut daripada pentingkan tumakninah. Itu aneh itu. Kunut dibela seperti suatu hal yang wajib. Dalam mazhab Syafi'i bukan wajib, tapi masuk sunnah abad. Tumakninah ditinggal karena saking cepatnya. Nah, kamu pernah lihat kan video-video tentang cepatnya sholat ini kan, Bu? Ibu, kalau saya saran ibu gak usah ikut. Itu namanya lebih cepat daripada senam, Bu. Super gila. Aneh, Bu, kalau tumakninah ditinggal tapi kunut dibilang. Kalau saya kunut aja, tumakninah saya nggak ada, nggak aneh itu. Pembahasan kunut tidak ada di pembahasan 17 nanti yang kita lihat. Jadi ada kiai yang kritik kata cara sholat itu sendiri, dikira itu dibiarkan saja, tetap ada kritikan. Ini harus terbedakan. Maka orang sholat cepat kan tidak terbedakan. Berdiri nih, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kan terbedakan tanda-tanda hidayah. Nggak terbedakan antara berdirinya, rukuknya, bangkitnya, nggak terbedakan. Karena saking cepatnya. Terus sudah rukuk dan tumakninah 7. Sekaligus dengan 8 kita bahas. 7 iktidal. Berarti bangkit dari rukuk ya. Terus 8 tumakninah ketika iktidal. Jadi kalau kita bahas tumakninah ketika iktidal, berdirinya ini jelas terbedakan dengan sujud, Bu. Kalau orang yang cepat kan Allahu Akbar, Allahu Akbar, nggak terbedakan. Terus yang ke-9 sujud. Yang ke-10 tumakninah ketika sujud. Tumakninah ketika sujud. Nah, di mana di sini syarat penting untuk sujud? Harus sujud pada 7 anggota. Ya, saya tambahkan sini sujud pada 7 anggota, Bu. Pada 7 anggota. Apa saya 7 anggota ini? Nah, apa? Jadi dua telapak tangan, dua lutut, dua ujung kaki. Sudah totalnya kan? 1 dahi, 2 telapak tangan, sudah 3 kan? Terus 2 lutut, 4 5 kan? Terus 2 ujung kaki, 6 dan 7. Berarti dahi tidak kena saat sujud tidak sah.
Tapi kalau hidung tidak kena saat sujud tetap sah. Saya ulang, dahi tidak kena saat sujud tidak sah. Sedangkan kalau hidung tidak kena saat sujud tetap sah. Hidung tadi disunahkan. Contoh, dahi tidak kena saat sujud. Lihat. Apa maksudnya? Apa yang ketutup? Dahinya. Batas dahi kan sini. Ini. Maka harus ada sebagian dahi yang kena. Kalau mau kena semua lebih bagus. Maka biasanya gini. Nah, ini kena semua ya. Terus kalau kena sebagian, ini kena sebagian nih. Kalau nggak kena sama sekali, nih. Jelas Bu? Oke. Bagi yang pakai penutup wajah sama Bu. Saat sholat bagian ini harus kena. Gak bisa pakai siputnya ini turun sampai sini nih. Terus ini dia tutup lagi itu, gak bisa. Harus ada sebagian yang kena. Nanti mau sedikit sini lah. Nah, ini ada yang kena sedikit nih, dapat. Oke, dan dahi kena tempat sujud. Dahi tidak boleh kena sesuatu yang ikut bergerak ketika dia sujud. Saya ulang, dahi harus kena tempat sujud. Dahi tidak boleh kena pada sesuatu yang bergerak ketika kita sujud. Selendang bukan. Saya pakai selendang gini loh. Ini ada di piring saya sini. Pas saya sujud, ini kan turun. Lagi ibu kena pun kena. Berarti mungkin yang lebar itu langsung turun. Kalau itu terjadi, maka saat dalam keadaan tahu, berarti dia tahu dia tidak sujud dengan dahinya, maka dia harus balik. Oke, harus balik lagi tuh. Saya sudah tahu tadi, kena saya kena. Dia sudah dalam keadaan duduk antara dua sujud, dia balik ulangi sujud dalam keadaan tahu. Jadi kalau masih sempat, ya tarik aja, sudah. Itu. Karena kedua dalam pembahasan ini, dahi harus kena tempat sujud. Tidak boleh kena sesuatu yang bergerak naik turun. Seperti ini, kalau ini bagian dari saya sholat naik turun dengan saya. Oke. Adapun dua telapak tangan, dua lutut, dua ujung kaki kalau tertutup tidak masalah. Misalnya, ibu kan konsekuensinya kaki kan harus ditutup, oke? Nah, itu tidak kita bahas di sini. Terus saya harus buka jempol saya, enggak juga. Tangan ibu kan biasanya masuk dalam mukena kan? Nah, apa sih harus buka Ustaz supaya nempel? Enggak. Yang tadi harus dibuka itu bagian apa? Dahi. Kalau hidung tadi gimana hidung? Sunnah. Sebaiknya kena. Maka kalau yang pakai masker dia sholat dengan keadaan seperti itu tidak masalah. Yang penting dahinya tadi nih, sebagian atau seluruhnya kena tempat sujud. Oke, terus 11-12. Tadi apa sujud? Di sini ingat dalam satu rakaat sujudnya 2 kali. Sujudnya 2 kali. Karena kalau dia sujud satu kali setelah antara 2 sujud dia langsung berdiri nggak bisa. Harus sujudnya 2 kali. Terus yang ke-11 masih yang rukun lagi.
Masih rukun lagi yang ke-11. Duduk antara dua sujud. Berarti dia pisah antara sujud pertama dengan sujud yang kedua dengan duduk. Di sini juga harus ada tumak nina, maka kita tambahkan 12 tumak nina ketika duduk antara dua sujud. Berarti tadi ya harus membedakan antara sujud dengan dia itu duduk, atau dia duduk dengan dia sujud berikutnya. Sehingga di sini nggak bisa cepat-cepat. Nah, kesimpulannya coba lihat ini. Lihat tadi pembahasan tumak nina, berarti kesimpulan kita harus ada pada 4 tempat. Coba dibalik lagi. Mulai dari mana ada penyebutan tumak nina? Rukuk 1, terus yang kedua i'tidal 2, terus yang ketiga sujud 3, terus yang keempat duduk antara dua sujud. Berarti konsekuensinya tidak bisa cepat di sini, Ibu. Dan orang kalau mau cepat sholat biasanya kejarnya di sini. Paling dia mau tambah lagi ya cuma Al-Fatihah 1 nafas. Bismillahirrahmanirrahim. Cepat lagi. Kalau ini nggak bisa, nanti dia baca 7 ayat. Dia nggak baca 7 ayat, batal. Ya. Terus 13, baru nih. Ada pun nanti cara duduknya duduk antara dua sujud, caranya bagaimana ya? Yang jelas ya harus ya ada sini posisi duduk. Masalah kakinya bagaimana? Asalnya di sini kakinya itu iftirosh. Kalau yang sempurna ya gini. Ini sempurnanya saja, bukan sah atau tidak. Kaki kanan ditegakkan, kaki kiri diduduki. Ya. Ada maaf kakinya karena ini nggak kuat begini, wes. Nah. Ada kesepungan? Nah. Ada lagi? Gak usah, saya nggak bisa lagi gini aja. Masih sah. Oke, bisa. Ada lagi gini kan? Nah, gini. Nah, paling asik. Ini kan? Ada yang gini ya? Nah, boleh juga. Yang bagus ini tegak. Tegak. Tadi kiri diduduki. Kalau masih bisa begini berarti masih sehat. Alhamdulillah. Kalau sudah gerakannya kan ini sudah makin sepuh, ya, sesuai keadaan. Jadi boleh ada yang gini, tiba-tiba begini lagi sudah masih bisa tekan kayak gitu dari wrestling keluar aja. Bisa. Terus 13, itu sampai 17 ya. Tadi abis ini saya jawab. 13. Tasyahud akhir. Jadi maksud ini bacaannya. Terus yang ke-14 duduk tasyahud akhir. Pembahasan tasyahud awal tidak masuk di sini. Nanti pertemuan berikutnya baru kita bahas. Tasyahud awal tidak masuk di sini. Berarti kalau orang tidak tasyahud awal, nanti cukup tutup dengan sujud sahwi. Tapi kalau orang tidak tasyahud akhir, sholatnya batal. Ya, saya ulang. Kalau orang tidak tasyahud awal, cukup apa bu? Tutup dengan sujud sahwi. Tapi kalau orang tidak tasyahud akhir, sholatnya apa bu? Batal. Kok tiba-tiba dari sujud kedua langsung lihat salah di warahmatullah? Mana tasyahud akhirnya? Gak dibaca, batal. Dan di sini duduknya.
Nah, apa perbedaan duduk antara dua sujud dengan duduk tasyahud akhir? Kalau dalam mazhab Syafi'i, rumusnya mudah. Setiap duduk mau salam, ini cuma sempurna saja ya, bukan rukun yang mudah. Setiap mau salam duduknya itu tawarruk, kakinya keluar. Kalau belum salam duduknya iftirash, kaki tidak keluar. Apa tadi Bu? Setiap mau salam duduknya apa? Tawarruk, kaki keluar. Kaki kanan tegak gini, kaki kiri keluar, pantatnya di tanah. Ini setiap kali mau apa Bu? Salam. Kalau belum salam duduknya ini, iftirash. Berarti kalau orangnya telat lagi rokat kedua, imamnya sudah rokat keempat, masuk kan? Imamnya rokat keempat salam, makmumnya baru rokat kedua, duduknya apa berarti? Iftirash. Sudah salam belum dia? Belum, maka kakinya belum keluar. Imamnya kakinya kayak gitu, biarin imam, karena konsekuensinya beda. Saya masih lanjut lagi, masih tambah dua. Maka dalam mazhab Syafi'i pokoknya duduk mau salam, itu aja rumusnya. Duduk mau salam, duduknya itu tawarruk, kaki keluar. Belum mau salam, duduknya iftirash, kaki nggak keluar. Selesai itu. Mau 1 rakaat, 2 rakaat, 3 rakaat, 5 rakaat, 11 rakaat, sama semuanya. Pokoknya setiap duduk mau salam, sholatnya dua, sama semuanya. Rumusnya mudah sekali, simpel sederhana. Sedangkan dalam mazhab Imam Ahmad, dia bedakan gini, kalau dalam sholat ada 1 tahiyat, maka duduknya nanti di tahiyat akhir, ya duduknya iftirash, kaki belum keluar. Tapi kalau ada 2 kali tasyahud, tasyahud awal, tasyahud akhir, duduknya yang pertama iftirash, duduk yang kedua tawarruk. Rumusnya gini agak rumit. Nanti ibu akan bingung untuk sholat yang 3 rakaat, sholatnya 1 rakaat. Kalau 3 rakaat langsung bagaimana? Sholatnya 4 rakaat tarawih langsung lagi ada. Rumusnya agak rumit dibandingkan rumus yang tadi. 15 sholawat pada Nabi pada tasyahud akhir. Rukun itu lafaznya yang wajib disampaikan, Allahumma sholli ala Muhammad, titik, wajib. Mau tambahkan dengan yang sunnah, itu sunnah abad, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, titik. Sudah, dia rukun terpenuhi, sunnah terpenuhi. Lanjutannya itu masuk sunnah hayat, yaitu sunnah biasa. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Terus 16 salam. Yang dimaksud salam pertama, minimal ucapan salam yang wajib, assalamu alaikum. Mau lengkapnya tambah warahmatullah. Lengkapnya tambah apa tadi? Warahmatullah. Sedangkan tambahan wabarakatuh, ya hadisnya tambahan wabarakatuh dhaif, lemah. Dan ini jadi pendapat dalam mazhab Syafi'i juga. Dalam mazhab Syafi'i salamnya cuma sampai assalamualaikum warahmatullahi. Tanpa wabarakatuh di dalam sholat. Masuk juga sholat jenazah. Terus yang ke-17 tertib. Berurutan dalam mengerjakan rukun-rukun yang ada. Jadi ibu kerjakan nomor 1 sampai 16 harus berurutan.
Nggak bisa sujud baru kemudian rukuk. Kecuali satu pembahasan, sujud tilawah. Sujud tilawah bukan pembahasan kita di bahasan rukun ini, bukan. Karena masuk sujud tilawah dan sunnah sholat. Berapa novelnya di sini, Bu? 17 harus ada. Yang tambahan itu sunnah sholat, kita nanti ada bahasan sendiri. Itulah kesimpulan dari dua hadis tadi, dari hadis Abu Hurairah dan hadis Rifa'ah bin Rafi'. Sedangkan yang tadi sholat dalam keadaan jelek sholatnya tadi, itu saudaranya Rifa'ah, yaitu Khalaf bin Rafi'. Itu pembahasan tentang sholat dari hadis musyi fi sholatihi. Baik, jika ada pertanyaan kami persilahkan. Bagi ibu-ibu yang ingin bertanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau bertanya. Ada dua pertanyaan. Yang pertama adalah ketika tadi kita meletakkan dahi pakai rukuk tadi gitu ya. Apakah boleh kita menggerakkan ada pergerakan ketika kita tahu misalkan mau sujud tubuh kita ke bawah Itu gerakan yang masih dibolehkan karena darurat atau butuh. boleh Tidak membatalkan sholat. Dan insya Allah itu tidak 3 gerakan. Karena cuma nari. Yang membatalkan sholat, di luar gerakan sholat 3 gerakan atau Kemudian yang kedua adalah kebetulan kami ini mengajarkan anak-anak di TPA untuk sholat. Nah, kita mengajarkan karena banyak ada beberapa baik gerakan maupun gerakan maupun bacaan yang berbeda, ada 4 langkah gitu ya. Nah, kita mengajarkan keempatnya atau kita mengajarkan keseluruhannya kepada anak-anak. nanti santrinya bingung, Bu. Nah, makanya saya mau tanyakan apakah karena yang tujuan kita adalah ketika mereka melihat di luar ada gerakan seperti itu, dibolehkan dia tidak Karena santri masih umur berapa? bermacam-macam dari TK sampai SMP. Mereka belum pada taraf untuk membedakan. Mereka baru pada taraf mempraktekkan. Berarti kita memilih salah-salah Itu aja. Nanti kalau dia baru nanya, oh yang di sana itu kok bukan pakai Allah baik-baik ya? Pakai Allah Akbar kabira, baru jelaskan. Ya itu juga boleh. Nah, selesai. ya. Untuk menentukan kita mengajarkannya itu apakah sesuai dengan Silakan ya, atau sesuai dengan kurikulum atau panduan yang ibu pilih, monggo. Nanti tinggal jelaskan pada santri seperti itu kalau ada perbedaan. boleh ya, bukan berarti kita memaksakan sesuai dengan Tapi itu nggak memaksa. Namanya, misalnya sama seperti dalam tadi saya sampaikan itu dalam background latar belakang saya yang mempelajari fikih syafi'i. Saya sampaikan saja, itu tidak paksaan. Saya yakin tadi ada perbedaan yang ibu-ibu lihat gitu. Tapi kita harus sampaikan satu dulu. Sampaikan dari Syafi'i Muhammad itu tadi saya cuma sebutkan kalau ada perbedaan ini dari ibu tahu aja. Tapi untuk anak-anak bukan pada taraf untuk membedakan, tapi dia pada taraf mempraktekkan. Ini aja Bu. Ibu-ibu dulu ini semuanya nih Bu. Ibu ketika belajar semuanya satu pendapat. Pendapatnya siapa? Guru atau ada yang buku panduan? Ibu nggak bingung kan? Iya kan Bu? Ibu pakai panduan ada dari Kemendak, dari Pak, satu panduan aja. Ibu nggak bingung itu. Sampai saat ini ibu nggak bingung. Ketika ibu berhadapan dengan pendapat yang lain yang masuk, baru ibu bingung tuh. Oh ada pendapat kayak gini ya. Ini cuma sekadar tahu saja.
kalau ibu kok misalnya pakai pendapat yang dulu ada, aman-aman aja. Misalnya, sudah itu saya Allah mau baik-baik terus, ya sudah Allah mau baik-baik aja terus. Gitu, lebih aman. Tapi memang, ya, ini bukan paksaan ketika seorang guru menyampaikan seperti tadi, harus dia jelaskan. Sebenarnya saya ada buku panduan ini. Jadi saya belum cetak ulang, saya belum kali kesasar saya. Tapi dari dulu sasar saya harus ikut. Dan sholat yang sudah saya susun. Misalnya tidak bisa revisi lagi di sini. Nah, saya sebut untuk mengadap saya sholat. Saya harus sholatnya seperti ini. Harus sholatnya seperti ini. Kenapa? Saya kuatkan pendapat ini kok. Yang lainnya saya bisa sangka. Dan yang kedua, saya harus sampaikan satu biar sama. Gitu. Saya buat ini. Ini susunannya ada dari wudu, ya, dan ada dari pembahasan sholat. Tapi dia terbantu dengan itu. Nah, ragaman seperti itu. Jadi gerakan-gerakan gambar. Ini yang sudah 3 pergambar ini orang buat gerakan sholat. Saya harus buat penjelasan kayak gini untuk maju. Ini saya sudah lama, tapi saya ada revisi baru. Desainer saya belum rampungkan sampai saat ini sehingga saya tidak berani terbitkan lagi. Ada beberapa revisi untuk gambar-gambarnya aja sebenarnya. Gitu. Wajah-wajahnya saya sampaikan. Saya harus membuat santri saya harus sholatnya sama. Masalah nanti kalau sudah lulus dia mau sholat berbeda dengan saya, enggak masalah. Ya ranahnya ketika dia lagi belajar, dia cukup dari satu pendapat saja. Gitu. Jadi yang tadi ibu susu sudah bagus, tinggal suruh sakit ikut itu saja, selesai itu. Nggak usah sampaikan pendapat yang macam-macam. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi silakan. Izin bertanya ya Ustaz, mungkin melanjutkan apa yang ditanyakan oleh pertanyaan sebelumnya terkait tadi kalau saya tidak salah mengamati tentang bacaan salam. Nah, di tempat kami kan tadi Abang menyampaikan bahwa yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itu kan hadisnya dhaif seperti itu. Nah, sementara kami sudah mengajarkan seperti itu. Mungkin bisa mengajarkan ke anak-anak, ke anak-anak. Tidak biarin aja. Jadi kalau ibu bisa ubah pelan-pelan, kalau saya masih bisa ubah, saya ubah. Oh, seperti itu nih, mohon masukannya. Itu aja sih. Kalau masih bisa ubah. Kalau tidak bisa sudah terlanjur sudah. Oke, terima Kan kasih. cuma karena perbedaan hadis saja. Ya, terima kasih. Baik, ada lagi? Silakan dilanjut. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ketika kita pulang dari safar dalam perjalanan, bolehkah sholatnya tetap kita misalnya kita naik kereta, kita melewati sholat maghrib sampai rumah isya gitu ya? Oke, ibu di mana tinggalnya? Saya perjalanan dari Bekasi ke Jogja. Oke. Dari Bekasi Stay di mana? di Jogja. Oke. Dari Bekasi jam 12 sampai Jogja jam 7. Kan 7 malam? Iya. 7 malam, oke. Jadi kan dari duhur, asar, Ibu maghrib. pertanyaannya mengerjakan maghrib isya di mana? Iya, Masih boleh di bisa rumah. jamak kosar atau tidak? Ya? Masih bisa jamak kosar atau tidak? Iya. Gitu kan? Oke. Ibu Sleman kan? Iya. Oke. Di stasiun Tugu turunnya? Ya? Pakai kereta? Iya. Tugu. Iya. Tugu apa Lempuyangan? Lempuyangan. Oke, misalnya di Lempuyangan. Ada musola di situ? Ada. Di dalam stasiun? Ada. Oke. Di dalam stasiun itu masih dianggap di luar kota. Oh. Di dalam bandara masih dianggap di luar kota. Di pelabuhan masih dianggap di luar kota. Seperti disebutkan oleh Profesor Manswaili di pasar Fikih Belikin Maram. Dia katakan, saya kalau sudah berada di bandara, termasuk juga kita samakan dengan stasiun, sini terminal mana? Jombor atau Iwangan, kita sudah masuk di situ ingin berangkat kan? Kayak misalnya orang masuk di bandara, dia bisa masuk sampai dalam dan kerjakan sholat di dalam itu kan sebentar lagi terbang. Maka stasiunnya sama seperti itu. Kalau ibu masih di stasiun, ibu masih boleh jamak kosong. Tapi kalau ibu sampai di rumah, maka tidak bisa lagi jamak kosong.
3, misalnya tetap 4. Kalau saya biasanya pakai strategi, saya sholatnya itu di bandara aja atau di stasiun aja, sehingga saya masih bisa ambil Zuhur jalan asarnya gimana? Apa? Zuhur sama asarnya? Zuhur dan asarnya, ibu jalan dari jam berapa? Jam sebelum zuhur udah keluar rumah, jadi nggak perlu juga stasiun. Baik, keretanya bergerak jam 12. sudah masuk zuhur? Sudah. Mepet. Iya. Mepet kalau sholat berapa ketinggalan kereta kan? Kereta on time. Ya. Maka zuhur asarnya sholatnya di kereta. Tapi ibu menghadap ke arah timur kan? Bekasi ke sini kan ke timur. Maka kalau ibu bisa sholat ada tempat ya, ibu bisa sholat tetap menghadap kiblat atau kursinya nanti tetap Ada musolanya sih. ada musolanya, sholat di musola tetap menghadap kiblat. Gitu. Satu lagi Ustaz, ketika kita bacaan baca Quran, terus ada ayat saja, kan kita sujud ya. Sujud tilawah sunnah. Iya, maksudnya ketika kita mau sujud, apakah harus suci, harus menutup aurat, karena kadang-kadang kita baca tidak jalan. Sebentar, ketika ibu itu baca Al-Quran pakai tutup aurat atau tidak? Kadang kan di rumah ada yang pakai jilbab. Oke, berarti ketika bagusnya karena dari amannya ya, untuk sujud tilawah ya, maka terpenuhi syarat-syarat seperti sholat, jadi bagus. Jadi untuk tetap ada menghadap kiblat, terus tutup aurat, tetap ada. Dan jangan langsung ibu pakai karena tutup aurat baru ibu boleh sujud tilawah dengan menghadap kiblat dalam keadaan khusus. Lebih bagus. Gitu. Baik, berikutnya lagi silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menanyakan berkaitan dengan tambahan doa tiap sujud pada sholat fardu. Dan tambahan Sholatnya sendirian atau berjamaah? sendiri dan tambahan doa Ya, ibu lakukan baca doa tadi, doa tambahan ya. Selama sholat setiap kali sujud. Ya, setiap kali sujud ibu ada tambahan doa. Ya, apakah boleh? Boleh, tapi tidak dikhususkan untuk sujud terakhir saja. Jadi setiap sujud boleh. Dalam hati. Dalam hati. Kan tidak Sudah disebut tadi. Apa kalau disebut baca gimana? Mau nih? Di dalam hati tidak disebut baca. Kalau kondisi terganggu bisa. Ketika kita praktekkan membaca, apa minimal? Memahami. Berdoa tambahan itu boleh sih. Ya itu silakan. Boleh, tapi bukan di dalam hati aja. Dalam hati tadi ilmu kebatinan nanti. Tapi kemudian di dalam hati sudah Jadi afdal tetap disirkan. kalau bahasa Indonesia Kalau saya lebih sarankan tidak dengan bahasa Indonesia ketika di dalam sholat. Kecuali tadi ibu katakan tadi di dalam hati. Kalau dalam hati kan tidak terangkat. Gitu. Jadi sebaiknya hafalkan doa dalam bahasa Arab. Nanti bisa baca ilmu saya 50 doa itu semua doanya dengan bahasa Arab jadi ibu bisa hafalkan. Jadi praktekkan. Ya. Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sering mengikuti sholat di musola dekat rumah saya. Itu salah satu takmirnya itu yang sholat itu kalau pembacaan Al-Fatihah itu selalu ngalamin, bukan alamin tapi ngalamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, Terima kasih. masih tetap jadi imam. Iya, masih. Belum dilengsarkan ya.
belum. Bagaimana? Mudah-mudahan sehat terus, sehat walafiat, panjang umur. Dari sisi keluar dari makna enggak, tapi kurang sempurna dalam pelafalan. Ya, karena memang kita belajar itu nggak bisa bilang ain, ya. Akhirnya didekati dengan apa? Ngamimu, ya. Harusnya aiu, ya kan? Tapi dia nggak bisa didekati dengan itu. Maka secara ini dia baca alhamdulillahirabbil alamin, ya karena wa iyyaka nasta'in, gitu ya. Oke, sa kurang sempurna saja. Sa tapi kurang sempurna.